warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, lihat dulu samping kanan dan samping kirinya apakah ada sampah. Silakan buang ke tong sampah lebih dulu ya. Luruskan mejanya. Nih, kencang meong nih, luruskan. Ibu beri waktu 1 menit deh untuk membersihkan kelas ini ya. Nah, alhamdulillah sudah bersih. Sebelum kita masuk pelajaran baru, Ibu mengulas dulu deh pelajaran kita minggu lalu. Apa-apa aja yang kita pelajari di minggu lalu. Kita minggu lalu mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Apa-apa aja yang kita pelajari dari struktur dan fungsi tumbuhan? Yang pertama kita belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada akarnya, pada daun, pada batang, pada bunga, pada bijinya, dan pada buahnya. Lalu kita juga belajar tentang struktur dan fungsi pada jaringan dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang manusia, dimana yang minggu kemarin kita belajar tentang tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang diri kita, dimana kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa tujuan dari kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia ini? Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi zat-zat makanan. Dan kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu uji bahan makanan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan enzim-enzim pencernaan. Dan yang kelima, siswa dapat menganalisis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, cakupan materi yang kita pelajari dari sistem pencernaan ini ada 5. Yang pertama kita akan membahas tentang zat makanan. Yang kedua kita akan membahas tentang uji bahan makanan. Yang ketiga kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Yang kelima kita akan membahas tentang enzim-enzim yang ada dalam sistem pencernaan. Yang kelima kita akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan zat makanan saja karena keterbatasan waktu ya. Nah, setiap manusia itu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya, dimana ketika dia melakukan berjalan, bermain, bekerja, maupun berbicara, serta melakukan metabolisme di dalam tubuh dan reaksi-reaksi yang dilakukan oleh tubuhnya, serta melakukan pertumbuhan tubuhnya. Itu semua memerlukan energi. Nah, pertanyaannya di sini, di mana kita dapat memperoleh energi? Ada yang tahu dari mana kita memperoleh energi? Ya, Indah, silahkan. Ya, tepat sekali Indah. Ya, dari makanan yang kita makan sehari-hari.
Nah, energi yang kita hasilkan itu adalah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Dimana pada makanan yang kita makan itu berfungsi yang pertama untuk sebagai sumber energi, yang kedua untuk pertumbuhan tubuh kita, yang ketiga untuk pengaturan metabolisme, yang keempat untuk yang keempat apa? Ada yang tahu yang keempat? Ya, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Nah, siapa yang tahu di sini zat-zat makanan yang apa-apa saja yang diketahui tentang zat-zat makanan yang ada pada makanan? Ya, Sylvia? Karbohidrat ya. Yang pertama karbohidrat. Ada yang tahu lagi? Ya, silahkan Rizky. Ya, protein ya. Karbohidrat, protein. Ada yang tahu lagi? Ya, lemak. Apalagi? Air, mineral, vitamin ya. Nah, dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu adalah termasuk dari zat-zat makanan. Nah, yang pertama Ibu akan bahas tentang karbohidrat. Ada yang tahu apa itu karbohidrat? Nah, jangan pengertiannya dulu deh. Ada yang tahu contoh dari karbohidrat apa-apa aja? Ya, nasi, ubi-ubian, ya, gandum, ya, dan yang lain itu ya termasuk ke dalam karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat itu apa? Ya, karbohidrat itu adalah sumber utama dari energi ya, sumber utama dari sebuah energi ini adalah termasuk dari karbohidrat. Nah, jenis-jenis karbohidrat ini ada tiga macam, dimana yang pertama itu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Siapa yang tahu monosakarida itu apa? Ya, Indah? Ya, monosakarida itu adalah gugus yang mempunyai Ya, monosakarida itu hanya memiliki satu gugus gula saja ya. Contoh dari monosakarida itu ada yang tahu apa contoh dari monosakarida? Yuk. Kalau belum tahu, coba diskusikan dulu pada teman sebangkunya apa-apa aja contoh dari monosakarida. Nah, ibu beri waktu 1 menit ya. Nah, waktunya udah 1 menit ya. Siapa yang tahu? Ya, Isil? Ya, ada glukosa. Ya, tepat sekali, Isil. Ada glukosa, ada galaktosa, dan fruktosa ya. Nah, yang kedua ada disakarida. Disakarida, siapa yang tahu apa itu disakarida? Ya, yang mempunyai 2 gugus fungsi gula ya. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Apa-apa aja contohnya, ayo. Ada sukrosa, maltosa, dan laktosa ya. Nah, yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida itu
adalah yang mempunyai lebih dari 2 gugus gula. Nah, contohnya ada selulosa, ada glikogen, dan ada amilo. Ya. Nah, kita akan masuk pada yang kedua, yaitu protein. Ada yang tahu fungsi dari protein? Nah, tepat sekali Rizky. Ya, fungsi dari protein ini yang pertama itu sebagai zat pembangun. Yang kedua, sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Ya, yang ketiga sebagai energi alternatif. Nah, itu adalah fungsi dari protein. Di mana protein ini adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino. Di mana protein ini ada berasal dari hewan dan tumbuhan. Di mana protein hewan itu disebut dengan protein hewani, sedangkan protein tumbuhan itu disebut protein nabati. Contoh dari protein hewani itu ada daging, ayam, telur. Nah, itu adalah contoh dari protein hewani. Sedangkan pada protein nabati itu contohnya pada kacang-kacangan. Nah, lanjut kita pada yang zat makanan yang ketiga, itu ada lemak. Nah, ada yang tahu fungsi lemak? Apa itu fungsi lemak? Ya, sebagai cadangan makanan. Yang kedua sebagai apa? Ya, sebagai untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat, ya. Itu adalah fungsi dari lemak. Di mana lemak ini terbagi atas 2 jenis, di mana lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Bagaimana kita membedakan apakah ini lemak jenuh dan ini lemak tak jenuh? Bisa kita lihat di mana pada lemak jenuh itu cair pada suhu kamar. Contohnya pada minyak nabati. Sedangkan pada lemak tak jenuh dia padat pada suhu kamar. Contohnya pada mentega, keju, itu padat pada suhu kamar. Nah, yang keempat, kita akan belajar tentang vitamin. Nah, vitamin ini adalah zat makanan yang tidak perlu dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan pada karbohidrat, protein, dan lemak itu harus dicerna oleh tubuh kita terlebih dahulu. Sedangkan vitamin itu langsung diserap oleh tubuh. Nah, apa fungsi dari vitamin? Ada yang tahu apa fungsi dari vitamin? Ya, Rizky? Ya, sebagai pengatur metabolisme. Apalagi? Ya, sebagai pencegah penyakit. Ya, ada duanya ya, ada 2 fungsi, sebagai pengatur metabolisme dan penyegah penyakit. Dimana vitamin ini juga ada 2 jenis. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air. Yang kedua vitamin yang larut pada lemak. Apa-apa aja vitamin yang larut pada air? Itu ada vitamin B, C, dan H. Sedangkan vitamin yang larut pada lemak itu ada A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, supaya agar mudah anak-anak ibu menghafalkan vitamin ini, ingat-ingat saja kalau vitamin yang larut dari
larut dalam air itu ada 3 vitamin B, C, H. Sedangkan pada vitamin yang larut pada lemak itu ada 4, singkat AD, itu A, D, E, dan K. Nah, selanjutnya zat makanan yang kelima yaitu air. Air sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita, di mana 72% dari tubuh kita ini adalah air. Dalam tubuh kita ini semuanya ini adalah air, dan 72%-nya. Maka dari itu manusia sangat membutuhkan air. Maka disarankan 8 gelas untuk meminum air selama 1 hari. Per hari 8 gelasnya. Nah, kita bisa dapatkan air tidak hanya dari air minum saja, kita juga bisa mendapatkan air dari buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, apa fungsi dari air? Ada yang tahu apa fungsi dari air? Ya? Rizky? Ya, sebagai zat pelarut. Tepat sekali Rizky, sebagai zat pelarut. Terus sebagai dapat mengkatalis reaksi-reaksi pada tubuh. Ya. Yang ketiga, dapat mengatur suhu tubuh manusia. Ya, tepat sekali. Yaitu adalah fungsi-fungsi dari air. Nah, siapa yang dapat memberikan kesimpulan pada hari ini? Ya, Sylvia. Ya, tepat sekali Sylvia. Terima kasih Sylvia. Ya, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang zat makanan, di mana zat makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, dan air. Di mana karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah zat makanan yang dicerna oleh tubuh dulu baru diserap oleh tubuh. Sedangkan vitamin dan air tidak dicerna tapi langsung bisa diserap oleh tubuh. Ya. Manfaat kita mempelajari zat makanan ini, siswa Ananda semua dapat mengetahui zat makanan apa-apa aja yang ada pada makanan kita, dimana kita mengetahui apa fungsinya, apa perannya dalam tubuh kita, dan bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas Ibu beri tugas halaman 48 itu ada objektif dan esai. Silahkan dibuat di rumah. Minggu depan kita kumpulkan ya. Dan kita bahas minggu depan jawabannya. Nah, pelajaran kita pada minggu besok, Ananda tolong baca bukunya ya. Lanjutan dari materi kita. Yang kedua itu ada uji bahan makanan, ada organ-organ pencernaan, ada enzim yang ada pada pencernaan, dan yang kelima itu ada penyakit yang berhubungan tentang sistem pencernaan. Jadi Ananda tolong baca bukunya. Ibu akan menanyakan materi-materi kita minggu depan dan menanyakan kembali pelajaran kita saat sekarang ini ya. Jadi tolong Anda baca bukunya dan buat tugasnya di rumah. Nah, Ibu senang sekali mengajar di kelas ini. Kelas ini sangat aktif dan tidak ribut. Tolong dipertahankan ya Ananda. Jika kita sopan di kelas, tidak ribut, maka pelajaran bisa kita cerna dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita ya.
Terima kasih Ananda semua. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.